Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana kita nih. Podcast pertama kita dari divisi Litbang HMPS Perbankan Syariah. Nah ini memang podcast pertama, memang sebelum-sebelumnya itu ada beberapa kali yang dari divisi Humas. Nah kita menamakannya ini namanya itu TILIK, yaitu Tinjau Literasi Ekonomi Kekinian. Nah, nantinya ke depannya kita juga bakal ada beberapa podcast lagi mengenai nggak cuma di satu bidang doang. Kita merangkap dari ekonomi yang sekarang memang ditemakan oleh Mas Hanif ini, yaitu solusi marketing UMKM menghadapi ketidakpastian ekonomi. Nah, perdana kita ini kita dinarasumberi oleh Muhammad Hanif Ibrahim SE MSc. Boleh say hello dulu ke teman-teman? Oke, hello. Oke. Nah, aku boleh manggilnya apa nih, Mas Hanif? Mas boleh, Bang boleh. Oke, bebas. Enaknya ada. Oke, Mas Hanif. Nah, Mas Hanif ini juga salah satu alumni Perbankan Syariah yang sangat berprestasi. Kalau boleh tahu angkatan berapa, Mas? 2018. Lulus di 2022. Oh, 2022. Nah, Mas Hanif ini juga expert di bidang penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat. Coba boleh Mas ceritakan singkat aja deh, biar gak lama-lama. Mulai dari di Winsuka di Perbankan Syariah sampai mendapatkan gelar MSc ini. Oke, Master of Science. Ya. Ya, sebelumnya saya ucapin terima kasih ya pada teman-teman sudah memberikan saya waktu buat bersilaturahmi lagi dengan HMPS. Saya juga alumni HMPS juga di tahun 2019 dulu di divisi akademik. Cuma sekarang udah nggak ada ya? Udah diganti ke Litbang ini sekarang ini diganti sama Litbang. ke rumahnya lagi. Balik lagi nih. Saya merupakan alumni 2018 Perbankan Syariah. Di tahun itu saya berhasil masuk ke UIN melalui jalur yang paling terakhir banget nih. Oh, mandiri. CBT. Wah, CBT, PBT dulu. PBT Langsung ke sini juga. Oh. Jadi makanya dulu pakai paper based test. Langsung di sini. Jadi waktu itu saya emang sebenarnya nggak milih di sini, cuman karena emang rezekinya di sini, jadi ya udah di sini aja gitu. Ya awal-awal emang nggak kurang menarik gitu ya tentang belajar ekonomi, karena saya di SMA itu tentang sains juga. Oh, terus tiba-tiba pindah ke ekonomi kayak masih kagok aja. Oh ya. Jadi untuk mulai ya saya biasakan, saya mulai menikmati, dan alhamdulillahnya di 2022 itu saya berhasil lulus tepat waktu. Bahkan lebih cepat 3,5 tahun. Di tahun 2022 Januari itu saya sudah selesai. Wisuda di Juli kalau nggak salah waktu itu. Terus setelah 2022 itu saya sempat setahun bekerja di Lampung sana, bekerja sambil mempersiapkan untuk beasiswa S2. Terus di 2023 sekitar bulan Januari Februari itu saya daftar di UGM dan alhamdulillah keterima, dan setelah itu saya defer sampai di defer itu kayak menunda kuliah. Menunda kuliah sampai ke Agustus 2023. Jadi dari Februari sampai Agustus itu saya fokus untuk apply beasiswa. Beasiswa yang saya apply itu waktu itu di LPDP, Kementerian Keuangan, dan alhamdulillah itu bisa tembus. Jadi di 2023 Agustus saya sudah pakai beasiswa LPDP, dan alhamdulillah di 2025 3 hari kemarin itu saya berhasil di wisuda. Alhamdulillah selesai tepat waktu. Oh, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. MSc-nya masih fresh banget ya? Masih banget. Saya kemarin masih SE kan, nah itu karena emang waktu itu si bagian dari kan menghubungi saya waktu itu masih belum wisuda. Oh, oke. Jadi belum resmi banget, walaupun udah sidang ya. Iya. Tapi belum wisuda, jadi MSc ini masih belum bisa dipakai nih. Oke, sekarang udah 3 hari yang lalu saya udah di wisuda, dan alhamdulillah selesai dalam waktu 2 tahun. Oh iya. Berarti tadi sempat kerja di Lampung dulu ya? Memang asal Lampung? Asal Lampung. Oke, asal Lampung. Kerja apa boleh tahu? Di bagian produksi pemasaran. Oh, pabrik.
sugar companies. Oke. Berarti pernah menjadi praktisi juga di bagian marketing berarti. Ya sedikitnya ya kurang lebih seperti itu marketing. Berarti selama penelitian ini kan memang banyak nggak mungkin dong sebagai mahasiswa yang keterima LPDP itu orang-orang atau mahasiswa yang sembarangan doang, tapi kan pasti berprestasi. Terutama kalau mau masuk S2 itu kan penelitian harus banyak publikasinya. Apalagi Mas Hanif ini seorang peneliti juga publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat. Kalau boleh tahu lebih mengarah kemana sih, dan gelar MSc itu konsentrasinya tuh apa sih? Oke. Jadi sebelum ke konsentrasi S2 saya ngomongin konsentrasi D1 dulu kan. Oh, oke, boleh ingat banget. S1 saya SDM sebenarnya. Oh, SDM. Saya dulu bimbingan Bu Saidah Aftatul. Wifta, tapi di S2 saya pindah switch ke marketing. Oh, karena waktu di S1 itu ngikut teman banyak di SDM, ikut SDM. Nah, jadi untuk di S2 mau nggak mau udah bener-bener pilihan, karena itu bagian terpenting yang bakal buat kita nanti untuk ke karir selanjutnya. Jadi saya benar-benar menekuni hal baru juga di marketing waktu di S2. Oh, nah jadi saya prodinya Science Management, konsentrasinya pemasaran. Oh, pemasaran. Seperti itu. Berarti lebih mengarah ke bidang penelitian apa nih Mas di marketingnya itu? Oke, kalau ngomongin bidang penelitian, ngomongin research interest ya. Research interest, jadi kayak minat riset. Saya kalau di pemasaran saya lebih di S2 saya lebih ke manajemen pemasaran, tentunya Islamic economic, financial teknologi, dan juga behavioral finance. Oh, lebih kelima itu. Tapi untuk saya lebih prefer ke Islamic economic sama di marketingnya. Oke. Meninggalkan SDM. jauh 180 derajat mungkin Mas. Oke. Aku juga sempat lihat CV Mas Hanif ini, dan banyak sekali mengenai tentang marketing UMKM. Banyak sekali marketingnya ya. Pernah juga di capital market juga ya. Ya, Sonic Market. Terus ada di tentang industri halal pernah juga. Nah, makanya sekarang kita membawakan tema mengenai solusi marketing UMKM menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pastinya Mas Hanif ini selalu update dong yang namanya seorang peneliti, baik itu di segi marketingnya atau usaha mikro sampai ke makroekonomi atau ketidakpastian ekonomi ini. Karena sebagai acuan penelitian, benar Mas? Oke. Sebenarnya menurut Mas Hanif nih, UMKM itu apa sih? Apakah hanya, mohon maaf, seorang yang jualan di pinggir jalan, tukang bakso, gorengan, atau apa menurut Mas Hanif? Jadi kalau kita berbicara tentang UMKM, kita juga berbicara tentang negara ya, karena pemasok utama atau yang mendukung ekonomi negara itu kalau di negara berkembang itu adalah UMKM. Berbeda dengan negara yang maju. Negara maju itu lebih ke investasi. Negara berkembang dan negara yang menengah ke bawah itu lebih ke konsumsi. Ketika UMKM bagus, itu konsumsinya bakal naik atau berlipat ganda, sehingga itu outputnya itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi negara berkembang sama negara yang menengah ke bawah itu lebih memanfaatkan UMKM-nya untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Berbeda dengan yang negara maju, untuk mendorong ekonominya dia lebih ke investasinya. Jadi kalau kita berbicara tentang UMKM itu perannya adalah sangat-sangat sentral gitu ya, sangat sentral buat pertumbuhan di ekonomi. Jadi UMKM itu nggak cuma hanya sebatas kita jualan, kita bikin produk, kita distribusikan, kita pemasakan, kita masarkan. Enggak, karena itu berbicara tentang banyak hal seperti supply chain-nya, awal dan hulu ke hilir, terus dari kayak produksi, distribusi, pemasaran, semua dibahas, bahkan dengan cara strategiknya, SDM-nya itu kan masih masuk ke bidang UMKM itu, karena semua lini di manajemen, SDM, strategik, inovasi, marketing, keuangan, itu semua ada di UMKM. Jadi UMKM itu sebagai sebuah baseline yang benar-benar
komprehensif seperti itu. Semuanya masuk. Semuanya ada di situ. Nah, Oke. Kan banyak yang mengira juga UMKM itu hanya tukang yang beli bazar-bazar itu. Padahal mah yang kita tahu startup juga termasuk banyaknya UMKM-nya juga yang masih UMKM juga. Dan juga aku menemukan nih Mas, data dari OJK bahwa pada tahun 2025 ini up to date banget, sekitar mencapai UMKM itu 65,5 juta unit. Nah, menyumbang 61,9% terhadap PDB atau produk domestik bruto. Dan memang tadi yang kata Mas Hanif, negara berkembang itu perlu konsumsi yang tinggi dan makanya perlu diimbangi atau dikejar melalui UMKM ini. Karena perhitungan dari PDB ini juga salah satu ada di konsumsinya itu utama. Nah, dan menyerap juga ini kata OJK, dan menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja. Oh ya Mas, untuk biasanya di Indonesia ini sektor apa aja sih Mas? Yang UMKM itu sektor apa aja kalau di Indonesia ini? Lebih banyak atau minimnya tuh apa? Oke. Jadi kalau kita ngomongin UMKM ya benar ya, itu UMKM itu kalau bisa dibilang sebagai fondasi dari suatu negara, dan emang itu outputnya nanti ke PDB, ke konsumsinya. Jadi pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia itu ditentukan dari seberapa besar konsumsi masyarakat itu untuk menyerap anggaran dari pemerintah itu sendiri, yaitu nanti outputnya adalah pertumbuhan ekonomi. Terus kalau kita ngomongin UMKM juga itu dibagi menjadi industri jasa sama produk gitu ya, industri jasa dan produk. Nah, biasanya kalau kita ngomongin UMKM juga itu imbang antara jasa dan produk itu. Jadi ada UMKM yang fokusnya di buat produk, ada juga UMKM yang dia menerima jasa. Ada dibagi menjadi dua baseline yang berbeda seperti itu, produk dan jasa. Oke. Berarti sangat luas ya, termasuk sektor mungkin ada keuangan juga, ada jasa. Betul. Kalau jasa ini memang yang lagi boomingnya apa? Kalau jasa sekarang? Mungkin kalau kita ngomong jasa bisa dilihat contohnya kayak di industri pariwisata. Oh ya. Pariwisata itu kayak tour guide ya. Itu biasanya itu disebut juga sebagai UMKM, tapi dia berjejaring buat komunitas-komunitas. Oh iya. Komunitas-komunitas itu bisa disebut juga UMKM, tapi dia industri yang berbasis jasa. Nah, jadi dia menawarkan apa nih bisa ditawarkan untuk biar si orang-orang atau orang-orang macam luar negeri itu bisa nyaman gitu di industri pariwisatanya, sehingga dia menawarkan apa yang bisa dia lakukan supaya kepuasan dari turis-turis ini itu dia terpenuhi gitu. Itu salah satu contoh kecil dari UMKM yang dia base-nya di jasa. Oke, base-nya seperti itu. Oke, mengenai inovasi dan sektor UMKM buat kedepannya, bahkan banyak research juga data bahwa 2030 ini mungkin dari Indonesia sendiri PDB akan meningkat 8%, lalu dari PYC itu hanya 5-6, dari World Bank itu hanya 5-6 juga. Memang ini kan berbeda-beda dari pandangan ekonomi. Tapi apa sih peluang sektor buat kedepannya? Entah itu digital, entah itu apakah makanan masih relate, F&B itu masih relate, ataukah jasa itu masih inovasinya seperti apa? Bahkan ada juga yang amati, tiru, modifikasi. Nah, itu peluang apa sih Mas sektor dan inovasi untuk kedepannya, terutama nanti di 2030? Oke. Berdasarkan yang pernah saya baca gitu di riset-riset yang pernah saya tulis juga, di tahun 2030 itu sangat menekankan dua hal. Produk atau jasa yang dia berbasisnya sosial dan produk yang berbasisnya lingkungan, sustainable. Jadi UMKM di tahun 2030 itu perlu menekankan dalam dua hal tersebut, dalam bentuk sosial atau dalam bentuk yang lingkungan atau sustainable. Contohnya
kalau di UMKM yang berbasisnya sosial, kalian pernah dengar nggak sih yang kalau kalian beli produk sekitar, ya misalkan beli produk 300.000, ya 10% bakal didonasikan untuk Palestina. Oh iya. Nah, Iya. itu marketing seperti itu yang bakal laku nanti di 2030. Oke. Karena basisnya bukan lagi hanya menjual produk, tapi basisnya adalah emosional marketing. Oh, Bukan lagi memproduksi produk yang itu dibutuhkan. Karena pengalaman dari aspek emosional itu bisa lebih ditekankan dalam hal pemasaran di UMKM. Itu dari bentuk sosialnya. Terus dari bentuk lingkungannya, jadi barang-barang atau produk-produk yang bakal laku nantinya di 2030 itu barang-barang yang dia sustainable, yang dia pro terhadap lingkungan. Nah, jadi produk-produk yang seperti itu yang bisa menjadi ombak atau cara bagi UMKM ini meraup keuntungan yang lebih seperti itu. Karena masyarakat sekarang itu udah aware tentang lingkungan dan sosial. Bukan lagi mereka membutuhkan hal-hal yang emang dia personalisasi ke dirinya sendiri. Ada sebenarnya orang-orang yang beli produk itu buat dirinya sendiri, yang itu sesuai dengan bagian dari hidupnya sendiri. Tapi dari bentuk sosial sama lingkungan ini itu sangat-sangat ditekankan untuk ke arah sana. Jadi diharapkan UMKM itu di tahun 2030 itu fokusnya di dua hal ini. Makanya marketing sekarang itu lebih pintar dalam tanda kutip, mereka menyasar konsumen dengan cara dua ini. Mereka lebih marketing yang sosial atau marketing yang sustainable. Oke, seperti itu. Oh ya, saya juga pernah lihat, Mas, udah lama ini, mungkin sebelum kuliah juga di 2000. Ada satu, saya pas itu beli roti, salah satu roti di mall, itu plastiknya itu udah menggunakan yang berbaur, apa namanya, singkong atau apa ya? Iya, apa ya? Singkong ya? Nah, itu memang di saat itu langsung banyak saingan, dan itu makanan itu memang jadi rame. Karena mau banyak juga yang pengen tahu plastiknya itu, seperti itu. Dan bahkan ada sampai yang nanya, ini produksinya di mana? Kayak gitu. Dan bahkan ada yang sudah ngejual juga. Kebetulan kan saya memang orang Bekasi dan sempat udah ada yang ngejual mengenai itu, udah ada yang produksi. Apalagi kita melihat juga Bantar Gebang salah satu yang memang udah kebetulan ya, udah nuntut banget menjadi gunung. Jadi itu menjadi motivasi. Dan memang pas tadi Mas Hanif cerita itu, wah benar, relate banget mengenai aware terhadap lingkungan, sosial, seperti itu. Oke. Tapi kadang-kadang gini Mas, yang saya lihat, ada juga yang memang belum ada mengenai tentang aware lingkungan, sosial, tapi dia mementingkan keinginannya sendiri, seperti itu. Dan juga ada UMKM yang memang tadi amati, tiru, modifikasi. Banyak, mohon maaf sekali, mungkin salah satu mie yang terkenal, sebetulnya merek gacoan. Nah, itu udah banyak sekali Mas. Kayak saya melihat di arah Parangtritis, terus habis itu arah mana Kerapyak itu banyak. Kayak mie itu udah amati, tiru, modifikasi, bahkan amati bener-bener nggak ada modifikasinya, dan itu kadang-kadang itu nggak bertahan lama, mungkin setahun, udah nanti dia nggak punya ekonomi mute-nya atau ekonomi yang memang dia tidak bisa menyaingi dengan persaingan lainnya, seperti itu. Itu bagaimana Mas? Oke, jadi kalau di ilmu strategik itu ada dua ya, first mover dan second mover. First mover tuh kayak anggaplah gacoan. Gacoan itu sebagai salah satu produk yang dia menjadi pionir di pedas, anggaplah seperti itu ya. Nah, sehingga ini jadi baseline-nya, jadi intinya, pionirnya, sehingga orang-orang yang melihat si gacoan ini sukses, itu mereka ngikutin, amatin dulu modifikasi tadi. Nah, keunggulan dari yang dia first mover itu pasti pertama dari sisi keuntungan itu bakal lebih tinggi dibanding orang-orang yang mengikuti. Karena dia nggak tergantikan dari sisi autentiknya
rasanya, dan hal-hal lainnya ada di gacoan aja. Di lain-lainnya ini nggak ada. Nah, itu keunggulan dari dia, produk yang sifatnya first mover. Terus kalau second mover itu keuntungannya dari sisi mereka bisa ngelihat kelemahan dari first mover ini apa. Dan kelemahannya apa sih yang bisa dilihat kita dari gacoan, kayak misalkan dari tepaknya atau rasanya mungkin terlalu asin atau terlalu manis. Nah, sehingga dia menyesuaikan. Oh, saya bikin produk ya emang tuh manis aja deh, yang sesuai sama orang Jawa. Oh iya, Jogja. Nah, dia bikin inovasi seperti itu supaya bisa mengimbangi si gacoan tadi. Jadi antara first dan second ini semua memiliki keuntungan. Berbanding tergantung dari kitanya aja. Kitanya pengen jadi yang pertama atau jadi yang kedua. Seperti itu. Jadi materi modifikasi sebenarnya kalau di pemasaran itu enggak ini ya. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuman yang nggak boleh itu benar-benar meniru dengan produk yang sama, dengan label yang sama, dengan branding yang sama, itu nggak boleh. Bahkan kalau kalian pernah lihat ada iklan Pepsi sama Coca-Cola, ya. Nah, itu dia sebenarnya base-nya sama minuman bersoda, tapi memiliki keunikan yang masing-masing. Kalau kalian sering lihat iklan-iklannya itu mereka bersaing. Di iklannya itu saling menjatuhkan malah. Saling menjatuhkan. Dia membawa produk yang contohnya kayak di Pepsi, dia membawa produk Coca-Cola dan itu dipersepsikan produk ini tuh nggak lebih baik daripada si Pepsi gitu. Oke. Itu sah-sah aja. Cuman dalam sisi etika itu perlu digarisbawahi juga, bahwasanya dalam sisi pemasaran atau marketing atau pengiklanan itu harus benar-benar nggak boleh saling saling mempermalukan atau saling menjatuhkan rasa seperti itu. Nah, jadi ada sisi etika di situ. Jadi amati dulu modifikasi itu dalam hal pemasaran itu biasa aja. Sandal bisa dibilang kayak udah pada umumnya lah. Orang-orang itu harus seperti itu malah gitu. Tinggal kita pilih atau first-nya atau jadi second-nya. Oke. Tapi kadang-kadang juga gini Mas, bahwa kan konsumer itu orang-orang juga melihat dari mereknya, entah itu rasanya bagaimanapun, melihat dari mereknya karena udah mempunyai branding yang sangat besar. Itu yang saya lihat, memang ini saya nggak punya bukti research, tapi saya lihat dari berbagai teman saya sendiri dulu, teman teman kecil dan sampai sekarang itu melihat kayak mereka menjual seperti ada gohyo, terus habis itu chicken roll. Itu saya lihat dari dulu juga pernah ada teman saya yang jual es kepal Milo, kan dari dari Malaysia ya, es kepal Milo. Nah itu juga nantinya nggak bertahan lama, terus ganti lagi. Memang ini yang saya lihat dari kekurangan UMKM yang masih kurang inovasi. Begitu Mas. Bagaimana Mas? Benar. Jadi kalau kalian sering baca riset, mungkin udah semester berapa nih? Semester 5. Semester 5 ya. Pernah baca riset tentang teori ini nggak? EPB, Plan Behavior. Jadi di situ ada dua variabel, persepsi sama sikap. Oh, jadi yang sulit di marketing, yang sulit diubah itu sikap. Sikap ini mau kamu merasakan bahwasanya Lely Mineral ini adalah air minum terbaik dibanding dengan Aqua dan macam-macam. Ya, sikap ini susah diubah. Berbeda dengan persepsi. Oke. Persepsi ini bisa diubah dengan cara kamu bandingkan dua produk, kamu pakai influencer atau pakai hal-hal lain. Persepsi ini lebih mudah untuk diubah. Jadi loyalitas dari konsumen itu bisa diubah dengan cara merubah persepsinya. Jadi seperti itu. Nah, terus kalau kita ngomongin inovasi, sebenarnya inovasi di UMKM di Indonesia itu sebenarnya mereka mampu. Maksudnya dalam tanda kutip mereka bisa. Cuman mereka kekurangan dalam aspek finansial. Jadi itu. Karena untuk melakukan inovasi itu butuh modal, kapital ya. Kapital itu penting di UMKM. Nah, untuk mereka bisa inovasi itu biasanya diiringi atau sejalan dengan naiknya
modal. Makanya kalian pernah dengar UMKM unbankable atau bankable. Unbankable itu UMKM yang dia sulit untuk mengajukan kredit Bank. perbankan. Iya. Nah, biasanya itu macam-macam tuh variabel-variabelnya, yang dia bisa jadi kurang dalam aspek finansialnya, terus total pendapatannya masih kurang. Iya. Itu orang UMKM ini itu sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Nah, jadi tapi beda kalau kita ngomongin yang bankable, yang dia emang bisa untuk ambil kredit atau pembiayaan di perbankan. Nah, jadi kalau bisa kita bilang inovasi itu bergantung dengan ini ya, sisi finansial juga. Jadi kalau bisa untuk kita inovasi di UMKM itu, makanya finansialnya harus bagus dulu. Harus bagus dulu baru bisa inovasi. Setelah itu. Oh ya, saya juga pernah mendengar dari salah satu pengusaha besar, dia punya data center Indonesia, konglomerat, bahwa kalau kita mau membuka inovasi, baik itu mulai dari UMKM, itu cari dari solusi para masyarakat dulu. Benar gak Mas? Itu dari kata Otto Suroto, salah satu founder dari DCI, Data Center Indonesia. Yang saya balik ke tadi ya, first mover dan second mover. Jadi inovasi itu bisa lahir dari kelemahan si pendahulu. Kelemahan dari pendahulu. Itu keuntungan dari yang second mover tadi. Dia bisa melihat bahwasanya ternyata si produk A itu kurangnya di sini. Kurangnya di sini, sehingga saya harus seperti apa untuk bisa menanggulangi si A ini, sehingga produk saya itu lebih kuat dibandingkan produk A. Sehingga itu konsumen tuh larinya ke produk saya, bukan produk A. Jadi inovasi itu bisa dilihat dari kelemahan si pesaing, kelemahan dari pesaing. Nah, makanya kebanyakan produk-produk itu mereka milihnya jadi second mover, bukan first mover. Contohnya first mover ini kayak Apple mereka udah punya produk, udah punya gayanya mereka sendiri, brandingnya mereka udah kuat, sehingga untuk ditiru pun sulit. Itu keuntungan dari keuntungan dari si first mover. Jadi udah punya ekonomi mudah, punya environmentnya bagus. Nah, ini yang bikin produk mereka kuat di konsumen. Makanya inovasi muncul dari kelemahan si first movernya. Oh ya, tadi juga sempat banyak singgung juga mengenai keuangannya. Jadi meskipun udah banyak yang proses mendapatkan kredit, ya, mendapatkan pembiayaan, banyak juga yang NPL, non-performing loan. Itu kredit macet UMKM. Ini saya ngambil data per Agustus itu bahwa di level 4,7% per Agustus 2025. Mendekati ambang batas aman itu 5%. Dengan total nilai kredit mencapai 66,3 triliun dari 1,5 triliun. Ini memang range-nya masih banyak, tapi selalu meningkat. Bahkan dari yang masa Februari itu mengalami deflasi, ya, mengalami 0, sekian deflasi, itu aja di angka 4,4 NPL. Lalu lanjut di Juli itu naik ke 4,5 mau ke 6 itu range ya. Lalu sekarang di Agustus ini 2 bulan kemarin itu 4,7. Nah, memang ini apa sih sebab utamanya? Apakah dari manajemen resiko di di UMKM-nya kah? Bahkan juga ada penelitian, ada research yang peer-to-peer lending syariah itu yang lendernya itu sulit mendapatkan balik biaya, balik modal. Gara-gara itu salah satu paling banyak juga dari UMKM itu yang sulit untuk membalikan modal karena bisnisnya udah mulai diambang runtuh gitu. Sebenarnya apa sih Mas sebabnya itu? Berarti ada yang ngomong kalau nggak ada asap berarti nggak ada api kan? Jadi ada asap berarti ada apinya. Nah, biasanya yang saya lihat dari permasalahan tersebut itu fokus dari UMKM dia mengajukan kredit, mengajukan pembiayaan itu hanya untuk
membeli modal, bukan ekspansi. Oh, bukan Bukan ekspansi. dananya bukan capex ya? Bukan memperbesar pangsa pasar mereka. Oke. Mereka minjam pembiayaan dari perbankan, minjam kredit dari perbankan itu hanya untuk membeli modal mereka. Mereka kekurangan modal, fokus hanya di produksinya aja, bukan di distribusinya, bukan memperbesar pangsa pasar. Ketika mereka hanya fokus di produksi, mereka nggak memperbesar pangsa pasar, outputnya adalah pendapatan mereka mengurang. Mereka nggak besar pendapatannya. Karena pendapatan nggak besar, mereka akhirnya kekurangan uang. Akibat kekurangan uang, mereka gagal bayar atau produk macet. Logikanya seperti itu yang saya lihat dari UMKM. Itu banyak sih masalah-masalah variabel-variabel dari sisi makro dan mikronya. Contohnya kayak kurs BI, itu kan BI menetapkan suku bunga sekian persen ya setiap per triwulan kalau nggak salah ya. Itu juga berpengaruh ke UMKM. Maksudnya ketika suku bunga naik, itu UMKM bakal merasa kewalahan. Iya. Karena mereka akan membayar lebih banyak. Iya. Dan dari bunganya tinggi. Karena dia bunganya tinggi, dia sulit bayar, makanya NPL di perbankan itu selalu naik. Nah, BI rate itu bisa dibilang ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya dia menjaga inflasi supaya tidak terlalu tinggi. Tapi di sisi UMKM itu membuat UMKM menjadi susah dan NPL bakal naik. Banyak UMKM yang dia bisa gagal bayar. Karena apa? Karena dari sisi suku bunga naik, dia yang dikeluarkan itu lebih banyak. Oh iya. Apalagi fokus dia di pembiayaan itu hanya di produksi, bukan ke ekspansi. Itu malah memperberat lagi buat dia, membuat dia kemungkinan besar bakal gagal bayar. Seperti itu untuk kenapanya. Tapi yang saya rasa yang by data juga ada gap bahwa yang tadi Mas Hanif kasih tahu bahwa kalau suku bunga itu dari BI rate naik, berpotensi untuk NPL itu juga ikut naik. Ya kan. Nah, kalau dari sekarang ini kan memang BI rate itu sudah mulai menurun nih. Dari awal tahun kan 6%, ya kan. Lanjut ke 5%, ya. Sekarang ke 4,75. Iya, sekarang tahan buku suku bunga dari September ke Oktober ini sudah memutuskan bahwa tahan suku bunga. Tapi kenapa NPL ini juga naik, Mas? Bahwa makanya kenapa kemarin BI rate menurun suku bunga karena lagi deflasi. Ya kan? Di Februari itu lagi deflasi memang. Tapi NPL ini selalu naik terus. Apakah sebab itu apa dan apakah Mas ini sebelumnya sudah meneliti gitu? Iya. Ya, tadi yang saya bilang bahwasanya fokusnya mereka mengajukan pembiayaan itu hanya untuk ke sisi produksi. Di sisi lain, UMKM itu lebih mementingkan profit, omset. Mereka lupa kalau dari sisi bisnis itu punya yang namanya resiko. Jadi UMKM lupa bahwasanya mereka tuh selain menguntungkan, selain tujuan utamanya adalah keuntungan, mereka lupa untuk manajemen resikonya. Misalkan yang kita balik lagi ya, itu pasti ke pembiayaan lagi. Jadi UMKM yang di desa atau di kota itu banyak yang dia belum literasi keuangannya masih rendah. Literasi keuangan itu efeknya bakal ke pencatatan keuangan. Ingat yang bankable dan unbankable tadi, bahwasanya UMKM yang punya pencatatan lebih bagus, dia pakai digital, dia tersistematis, itu dia yang bisa mendapatkan pembiayaan. Biasanya UMKM yang tipe seperti ini itu dia lebih mudah mengajukan pembiayaan, keuntungannya besar. Biasanya seperti itu. Berbanding terbalik dengan UMKM yang dia hanya fokusnya di produksi, terus dia pencatatannya kurang,
dia nggak pakai digital, sehingga ketika dia mengajukan kredit itu pasti banyak gagal bayarnya. Potensi untuk gagal bayar tuh lebih besar dibandingkan orang-orang atau UMKM yang dia dalam hal produksinya atau dari aspek pencatatannya itu bagus, seperti itu. Jadi hal itulah yang bisa dibilang membuat beberapa UMKM itu gagal bayar, sehingga efeknya NPL dari perbankan tuh naik. Kayak gitu. Oke. Jadi penyebabnya tuh banyak banget. Manajemen risiko itu sangat penting. Makanya antara kita sebagai peminjam UMKM dan perbankan ini dua-duanya harus memiliki manajemen risiko yang banyak. Apalagi bank itu juga perlu melihat kondisi ekonomi tentunya. Nggak sekedar kayak BI rate turun tapi masih tetap deflasi segala macam. Ini juga bank itu melihat dari situ, dan UMKM juga tidak melihat itu tadi, inovasi manajemen risiko yang kurang pasti. Dan apalagi kita ditambahin dengan data tentunya yang tadi deflasi, konsumsi atau daya beli masyarakat itu melemah. Nah itu apalagi UMKM ini pentingnya tadi yang dijelaskan di awal, menekankan untuk konsumsi. Nah itu bagaimana Mas mengenai hal daya beli masyarakat itu yang melemah, terus dampak UMKM pastikan mengalami downgrade ya. Itu baik itu dari solusi marketingnya atau apapun, tapi tentu di pikiran saya belum ada solusi yang kuat sebenarnya dengan daya beli masyarakat, karena kan memang faktor eksternal yang lebih besar. Tapi dari Mas Hanif bagaimana? Oke, berarti intinya dari ketika daya beli masyarakat rendah itu bukan berarti efek bagus buat negara. Maksudnya ketika daya beli masyarakat rendah itu artinya ada gangguan atau ada penyebabnya. Penyebabnya biasanya ekonomi turun. Ekonomi turun disebabkan oleh banyak hal. Contohnya kayak kemarin COVID. Itu kan ekonomi turun, daya beli masyarakat rendah, sehingga bukan berarti masyarakat ini nggak mau beli apapun. Contohnya kayak beras pun masih dibeli walaupun daya beli masyarakat rendah. Nah, biasanya ketika daya beli masyarakat rendah itu UMKM menerapkan strategi promosi diskon. Diskon. Jadi harga diturunin biar masyarakat nih daya belinya naik. Ada nggak kayak gitu? UMKM itu nggak hanya fokus di omset. Balik ke tadi yang awal saya bilang, itu UMKM nggak, omset itu penting, tapi di sisi lain diferensiasi produk itu bisa jadi lebih penting. Diferensiasi produk maksudnya kita sebagai pihak UMKM itu perlu segmentasi, diferensiasi, dan 4P ya. Itu perlu diterapkan dengan baik. Contohnya, hal ini pernah terjadi waktu di Korea Selatan kalau nggak salah. Jadi di Korea Selatan itu daya beli masyarakat rendah karena penyebabnya krisis. UMKM yang ada di Korea Selatan, mereka nggak membuat strategi yang namanya diskon. Mereka malah membuat strategi yang lebih basisnya emosional marketing. Emosional marketing di sini UMKM yang ada di Korea Selatan itu kasih produk yang nggak cuman menyesuaikan sama si konsumen, tapi di sisi lain di balik itu mereka menyertakan argumen-argumen bahwasanya ketika Anda beli produk kami itu bisa mendukung krisis ini supaya lebih cepat terlewati. Jadi ketika dibawa dengan argumen seperti itu, masyarakat akan tertarik untuk membeli produk mereka, sehingga mereka akan lebih terdorong dalam tujuan untuk memperbaiki ekonomi negara. Karena tujuan dia adalah memperbaiki ekonomi negara, orang-orang konsumen ini pada beli produk-produk UMKM yang ada di Korea Selatan, sehingga daya beli yang masyarakat yang awalnya rendah jadi tinggi. Karena strategi UMKM di Korea Selatan itu mereka nggak fokus hanya untuk menurunkan harga, tapi
membawa narasi-narasi yang itu membuat konsumen itu secara nggak langsung mereka support dalam tanda ketik itu mereka membeli produk-produk dari UMKM itu. Karena ketika mereka membeli, narasi yang dibawa sama UMKM itu mereka ketika membeli produk krisis negara ini cepat terselesaikan. Emosional. Karena sisi marketing dan psikologi itu jadi bagian yang nggak bisa terpisahkan. Marketing itu harus menyasar emosional konsumen, psikologi konsumen. Ketika psikologi konsumen dimainkan, ketika konsumen merasa tersentuh, mereka akan lebih mudah untuk membeli. Itu strategi yang ada di Korea Selatan yang pernah saya baca ya. Wah, berarti kalau tadi udah ngejelasin mengenai Korea Selatan juga, berarti mengenai daya saing juga ke impor Cina itu juga sangat mengaruh juga mengenai daya beli masyarakat, karena pemerintah juga menekankan TKDN. Menekankan TKDN, makanya sekarang ada Kementerian UMKM, ya kan, Kementerian UMKM-nya. Tapi saya akan menanyakan juga, ini yang diarahkan sama Menteri UMKM itu bahwa katanya impor itu makin banyak, baik itu sepatu branded Nike, NB, Adidas. Nah, solusi dari Menteri UMKM ini menurut saya rada lucu, bahwa udah dibikin produk KW aja dengan sama, mereknya sama, lalu dijualkan sama aja. Mohon maaf, yang ada di sekitaran kita juga banyak yang 1:1 premium. Mungkin tujuan Menteri Keuangan tuh itu bagaimana, Mas? Tapi ini kan menjadi kegengsian, mungkin melihatnya dari kegengsian masyarakat Indonesia, maunya hal branded, maunya yang high inflasi yang daya lifestyle inflation. Nah, itu juga diinginkan. Terus habis itu apalagi, tapi ini juga sangat menyaingi para UMKM yang memang dia sudah punya inovasi sendiri. Ini menghancuri sebenarnya. Gitu. Coba gimana, Mas? Rada lucu, susah ya. Nggak tahu ya. Pengambilan keputusan yang saya lihat di kementerian sekarang ini agak kurang data kali ya. Jadi mereka mengedepankan asumsi yang menurut mereka baik itu diterapkan. Tapi yang saya lihat ketika impor banyak, artinya di sisi situ ekspor nggak berjalan. Maksudnya kita nggak mampu buat ada ekspor. Indonesia lebih banyak impornya. Biasanya yang menyebabkan UMKM kurang bisa ekspor itu mereka UMKM sadar untuk ekspor tuh banyak perizinan, regulasi macam-macam, itu yang dianggap susah. Iya, sehingga UMKM itu kayak udahlah repot ngurusin administrasi dibandingkan mereka untuk impor yang lebih mudah, karena sisi regulasi impor tuh lebih mudah dibanding kita ekspor. Banyak dokumen-dokumen yang diperlukan oleh si UMKM untuk mereka bisa ekspor. Padahal kalau bisa kita lihat, daya produk kita tuh bisa bersaing sebenarnya. Bersaing dari sisi produk kita tuh banyak diminati sama masyarakat di luar negeri ya. Cuman karena ketidakmampuan si UMKM ini buat si ekspor, makanya mereka lebih impor aja deh, lebih enak, lebih mudah, lebih bagus lah bisa dibilang produknya dibandingkan kita ekspor, karena perizinannya rumit. Nah, di sisi lain selain masalah itu ada juga masalah lain. Contohnya UMKM ini mereka sekali dua kali bisa ekspor, cuman dalam bentuk lingkungan ekspor mereka nggak bisa sustain, nggak bisa berlanjutan. UMKM di Indonesia itu nggak bisa terus-terusan buat ekspor dalam waktu yang lama. Ada mungkin satu atau dua UMKM, cuma kebanyakan mereka nggak bisa untuk menyerap permintaan dari pasar di luar negeri, sehingga ketidakmampuan mereka yang untuk sustain itu mereka nggak mampu lagi buat ekspor barang-barang mereka, sehingga itu hanya berlangsung sekali atau dua kali. Hal itulah yang membuat
faktor-faktor yang bikin UMKM di Indonesia itu kurang mampu buat ekspor. Sedangkan ditambah dengan permasalahan dari pemerintah yang sukanya impor. Contohnya kayak kayak beras aja. Beras itu kan kayak Indonesia tuh nggak miskin-miskin banget kok. Iya, Banyak sawah-sawah yang itu bisa dimanfaatkan, ya itu bisa diimpor. Bahwasanya kayak Thailand aja mampu buat impor beras. Masa kita yang segede Thailand gitu, yang lebih besar daripada Thailand negaranya, kita nggak mampu. Nah, hal-hal seperti itulah yang bikin eksportir di Indonesia itu susah buat keluar. ya apalagi memang lebih UMKM kita ini sektor-sektor yang konsumtif. Seperti banyak ini kayak kaos, ya kan, sepatu segala macam. Lalu ditambah dengan kita dinaikin tarif kita 19% oleh Amerika, yang dimana Amerika itu konsumer terbesar di dunia. Nah itu apalagi dia membutuhkan garment, terus sol sepatu, itu kita yang dihambat sebenarnya dari situ. Itu sangat menyayangkan banget. Ditambah masih banyak yang negara di masyarakat kita ini yang mementingkan hal-hal branded, kegengsian dari suatu pakaian, makanan pun apalagi ya sama saja. Itu jadi tercekiknya UMKM tuh di situ sebenarnya, Mas. Jadi ini yang saya membuat kasihan juga, apalagi Mas, apalagi nih di perbankan syariah ini sekarang ada magang entrepreneur, kewirausahaan. Jadi selama semester 5 ini mereka magang membuka usaha, awalnya sudah mempunyai plan bisnis, lalu mereka menegangkan banyak memang rata-rata di ini Mas, sektor V&B paling banyak. Oh, jadi mereka ngikut orang gitu. Awalnya memang ikut orang dulu. Nah, nanti setelah beberapa bulan itu nanti mereka membangun usaha sendiri. Dia sudah belajar, nanti itu bikin usaha sendiri. Iya. Itu ikut orang cuma hanya beberapa bulan, mereka langsung membuka bisnis karena sudah dari awal sudah memiliki kapital, sudah memiliki plan yang cukup bagus, karena nggak sekedar plan, karena sudah dicek oleh Pak Alex yang selaku dosen marketing yang cukup hebat. Aku minta ini Mas, advice ke teman-teman yang gimana sih cara marketingnya, cara yang sekarang ini mereka yang masih bingung, meskipun sudah memiliki plan tapi kadang-kadang masih ada rasa fear, ketakutan yang sangat tercekik di mereka. Bagaimana sih Mas teknik marketingnya, atau dari awal mulanya, tolong kasih advice ke teman-teman kita. Oke. Jadi yang kita tahu ya, dunia sekarang udah bergeser ke teknologi. Ya. Teknologi makin masif, Ya. Dan ketika teknologi masif itu bisa dimakan oleh banyak hal. Contohnya salah satunya itu ada di marketing. Yang saya lihat trennya di marketing sekarang itu mereka lebih ke emosional marketing. Makanya banyak orang-orang yang memasarkan produknya itu dari aspek video, live TikTok, live IG, atau mereka karena tipe konsumen sekarang itu nggak mau ribet, nggak mau susah, bahkan bisa dibilang mereka lebih memilih untuk check out dari rumah dibanding mereka untuk jalan ke pasar. Iya. Nah, makanya sekarang banyak peneliti-peneliti di bidang pemasaran itu menyarankan buat si UMKM ini terjun atau mulai beradaptasi ke teknologi. Mereka bisa memanfaatkan aspek Shopee e-commerce, Shopee, Lazada, dan macam-macam. Terus mereka bisa pakai kalau mereka pengen lebih canggih lagi, mereka bisa pakai Google AdSense. Google Ads itu bisa dimanfaatkan buat mereka marketing. Nah, cuman yang bisa saya sarankan, mereka bangun dulu produk mereka menarik dulu. Branding mereka harus kuat dulu. Mereka harus punya
ya nggak mesti harus punya nama, tapi mereka bikin produk mereka menarik dulu. Ketika produk mereka menarik, mereka pemasarannya bagus, itu bakal lebih diincar sama si konsumen-konsumen. Oke. Nah, peran teknologi di sini memainkan peran yang sangat vital. Jadi mereka, kalau saya bisa sarankan, tinggalkan pola yang lama. Jadi fokus ke pola yang baru, pola yang teknologi. Teknologi bisa mereka fokusnya ke teknologi itu. Terus di sisi lain, sekarang bisa kita cek ya, itu contohnya ada di Nike. Nike itu mereka lebih ke konsumen itu butuh apa. Jadi kalau di pemasaran dia Nike, itu kita bisa mendesain sepatu kita. Bisa mendesain kita warnanya apa, ada tulisannya apa. Oh iya. Nike itu menerapkan strategi marketing seperti itu. Mereka nggak lagi bikin produk banyak, mereka pemasarin ke konsumen. Berarti kecocokan para Personalization di sini memainkan peran penting. itu kalau nggak salah marketing 9.0 bukan apa 5.0. Sekarang udah 5.0. Oh ya 5.0 ya. Dulu pemasar itu bikin produk sebanyak-banyaknya. Mereka jualin. Bodo amat konsumen butuh apa. Yang penting produknya banyak, pasti bakal dibeli. Tapi sekarang pola itu udah berubah. Jadi kita sebagai pemasar itu melihat dulu yang dibutuhin masyarakat itu apa. Mereka butuhnya apa. Makanya si Nike tadi menerapkan strategi marketingnya seperti itu. Oke. Mereka bebas untuk kasih pilihan ke konsumen. Kamu butuh sepatu warna apa, tipe warna apa, harus dikasih logo apa, atau hal apapun, corak apapun. Itu si Nike kasih kebebasan ke konsumen. Ketika konsumen diberi kebebasan seperti ini, mereka suka. Makanya sekarang kita perlu tahu juga preferensi dari konsumen. Kalau kalian bisa baca, kalau kalian pintar data analitik, di situ ada namanya web scraping. Jadi simpelnya deh, kalau kalian main TikTok, itu ketika kalian search makanan enak di Jogja, ketika kalian selesai search itu, timeline kaya makanan semua. Iya. Itu contoh simpel dari marketing si TikTok. Mereka mengarahkan kepada apa yang konsumen suka. Ketika kita searchnya makanan, ya kita kasihnya makanan. Searchnya di IG. Ketika kita cari pakaian bagus, ya isi searchnya kita pakaian semua. Iya. Itu yang membuat marketing sekarang itu menyesuaikan kebutuhan dari konsumen. SEO ya. SEO. Mereka butuh apa, itulah yang disediakan sama si pemasar. Oke. Nah, makanya sekarang kita fokusnya ke data. Sekarang data itu memainkan peran penting. Pihak Shopee, pihak e-commerce di Indonesia itu memanfaatkan data dengan sangat baik. Dengan contoh simpel yang kayak saya bilang tadi, ketika kita search apa, maka tag kita isinya itu semua. Itu sebagai bentuk memanjakan kita. Kalau kita nih sukanya di bagian ini loh, enggaknya si Shopee ini ngasih bagian itu terus ya, atau Lazada itu terus, di IG itu terus. Nah, itu sebagai salah satu trik marketing di zaman sekarang. Ya. Makanya kita perlu adaptasi dengan yang namanya teknologi. Ya. Bukan berarti kita kita bisa mulai beradaptasi, mulai bisa konsen kita dialin ke teknologi. Kita harus belajar. UMKM pemasar yang tertinggal itu adalah pemasar yang nggak bisa beradaptasi. Contohnya kayak Nokia. Oh iya. Nokia dulu bisa saya bilang sombong. Sombongnya kenapa? Karena ketika dia mau diakuisisi sama Google, mereka nggak mau. Oh iya. Mereka menganggap bahwasanya perusahaan mereka lebih bagus, lebih oke di zaman itu. Dan dari kutip zaman itu, ketika mereka nggak mau untuk memanfaatkan teknologi dengan baik, mereka tertinggal sama produk-produk lainnya. Samsung, Apple yang udah lebih kuat teknologinya. Sehingga si Samsung sama Apple ini memimpin elektronik dunia. Nokia tertinggal. Itu yang bikin kenapa kok Nokia itu dulu paling jadi brand nomor 1, sekarang udah brand nomor sekian. Karena mereka udah mau adaptasi dengan yang namanya teknologi. Makanya
sebagai penguasa yang baik, kita perlu juga belajar tentang teknologi. Kalau kita bisa data analitik itu lebih bagus lagi, karena sentimen pasar, terus ada tes macam-macam gitu, web scraping dan lain-lainnya, itu bisa memainkan peran penting. Kita bisa ngambil data referensi dari konsumen. Mereka butuhnya apa, itulah yang kita siapkan. Oke. Sekarang juga udah banyak kayak Meta Ad yang kita nge-search. Mungkin di IG ini kita kalau ngomongin IG, kita ngomongin kemarin saya juga pernah ini yang belum lama. Memang udah banyak, tapi salah satunya cukur rambut. Barbershop. Yaitu barbershop Jogja. Saya nyari kecocokan tuh di mana, karena saya pas saat itu belum menemukan kecocokan kan. Terus saya search, awalnya di Google dulu. Terdekat, dekat sini, rating paling ini, itu saya cek IG-nya satu-satu, terus bermunculan. Iya. Malah saya dapatnya itu yang dari yang saya nggak cari. Itu. Di situ emosionalnya terdapat. Bahkan dia di situ dengan iming-iming harus booking dulu. Memang benar harus booking dulu. Berarti dalam mindset kita dari pikiran kita, wah berarti ini rame. Wah ini berarti banyak pelanggannya dan cabangnya pun banyak. Setiap cabang harus booking dulu. Dan di situ memang yang ngebuat tertarik tuh itu. Jadi harus booking dulu, tidak bisa langsung menggunakan dari webnya mereka. Lalu saya memberi keputusan action untuk membeli di situ. Nah, ini sama kayak tesis kemarin. Saya berbicara tentang namanya scarcity, kelangkaan. Kelangkaan, scarcity. Bisa dibilang tipe yang kamu bilang tadi, tipe yang kelangkaan. Kelangkaan dalam tanda kutip jumlah. Harus booking. Jadi jumlahnya terbatas. Iya. Hanya dilakukan di jam-jam tertentu. Iya. Nah, itu strategi kelangkaan itu bisa bikin, menurut tesis saya, itu bisa meningkatkan gairah konsumen, bisa meningkatkan FOMO konsumen. Iya. Sehingga mereka berlaku impuls. Mereka melakukan pembelian secara spontan, tanpa mikir. Iya. Tanpa mikir. Karena mereka menganggap ketika barang itu langka, ketika barbershop itu di booking sama banyak orang, mereka menganggap bahwasanya ini laku, ini banyak dicari, ini menjadi barbershop nomor 1. Iya. Karena rame ini. Nah, sehingga orang FOMO. Ketika mereka FOMO, mereka sistem saraf bilang kamu harus cepat dibanding takut keduluan orang lain. Iya. Takut keduluan orang lain. Makanya kamu berlaku impulsif. Tapi di sisi lain di penelitian saya nggak berbicara tentang impulsif aja. Ketika seseorang melakukan impulsif, mereka membeli secara mendadak atau tergesa-gesa, efek jangka panjang itu mereka akan menyesal ketika melihat misalkan barbershopnya tidak cocok. Karena di ekspektasi awal barbershopnya rame, bisa kita bilang ini paling rame, paling oke. Terus ketika kita coba, kok sesuai banget. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi pembelian impulsif di sini itu bisa menyebabkan yang namanya penyesalan. Penyesalan ini bisa menyebabkan yang namanya negatif word of mouth. Kayak menyebarkan informasi. Kamu merasa menyesal. Saya menyesal potong di barbershop ini. Ya udah, saya bilang ke teman saya, besok kamu jangan kesini ya, karena saya jelek nih potong rambut saya. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya negatif word of mouth. Itu kemarin saya nanti tentang itu. Memang kalau secara marketingnya mereka tidak hanya biasa marketing kayak pada umumnya, kayak cabangnya di sini aja, dikasih tahu produk-produknya apa aja, range harganya berapa, tapi dengan kata-kata yang harus di booking dulu dengan harga yang tentu menurut saya nggak begitu mahal, ya sekitaran 35 lah gitu, karena ada bacaan di booking dulu. Iya, dan di booking. Dan saya pas mau booking terdekat itu ini loh mas, kayak udah habis gitu. Udah habis. Memang cabangnya banyak, tapi saya pilih cabang yang lain. Udah habis gitu. Cepat habisnya. Seperti itu. Tapi mungkin dari semuanya nggak semuanya memang. Tentu saya yakin nggak semuanya suka dengan barbershop itu.
mungkin yang namanya penampilan atau apa itu kan kecocokan, atau kadang-kadang apalagi setiap pemotongnya barbershopnya itu kan beda-beda orang. Kadang kita bulan ini dengan orang ini tiba-tiba beda lagi, itu kan selalu keminusan dari situ. Makanya itu. Nah, jadi yang bisa saya sarankan, kalian mungkin bisa pakai strategi yang namanya kelangkaan tadi. Scarcity flash sale. Pernah beli flash sale? Iya. Flash sale itu kan dibatasin sama waktu ya. Iya. Jadi beli di jam 1 sampai jam 3 dengan harga spesial, diskon 10%. Terus ketika barangnya sedikit dikasih diskon berapa persen. Nah, jadi strategi kelangkaan ini bisa dipakai buat orang pemasar buat mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang lebih. Oke. Tapi perlu digarisbawahi, strategi kelangkaan ini perlu dibatasin dalam arti mereka nggak merugikan yang namanya si konsumen. Karena pemasaran marketing sekarang itu udah bergeser ke yang namanya tanggung jawab marketing. Saya buka nama ilmiahnya. Jadi marketing itu harus bertanggung jawab. Jadi mereka nggak boleh hanya menguntungkan sisi pemasar, tapi mereka juga harus mementingkan kepentingan dari konsumen. Jadi dua-duanya imbang. Nah, jadi nggak ada yang dirugikan. Antara salah satunya harus imbang. Mungkin ini udah lama banget sampai membicara tentang scarcity. Ternyata yang pandangan saya scarcity itu kan memang definisi dari ekonomi, ternyata ini juga buat dipakai juga ternyata. Ini teori baru berarti, Mas? Atau ini bukan teori baru, ini teori dari 1959, cuman di periode sekarang itu relate. Oh, sangat relate ya. Digunakan oleh pemasar-pemasar, sehingga kalau di bidang keilmuan marketing ini menjadi topik yang hangat, yang fresh. Perlu diteliti lebih lanjut. Makanya saya kemarin ngambil yang ini. Seperti itu. Oke, Mas, sebelum ke penutup, ini banyak banget insight, knowledge yang Mas Hanif berikan. Baik itu dari awalnya kita ngebahas tentang UMKM, definisi menurut Mas Hanif sendiri, terus mengenai ekonomi, sampai ke intinya, ke marketingnya itu, sampai kita mungkin teman-teman dan saya sendiri baru tahu scarcity dalam marketing tuh seperti itu. Coba kasih kesan-pesan untuk para UMKM, terutama UMKM yang teman-teman perbankan syariah yang membuka UMKM, yang sudah berjalan. Banyak sekali sekarang, Mas, teman-teman UMKM, baik itu yang dia merekam plus 10 atau low, dan yang menjalankan magang kewirausahaan ini, entrepreneur ini. Mas. Jadi teman-teman, UMKM strategi marketing itu sekarang udah fokusnya bukan di gimana cara kita bertahan, tapi gimana cara kita untuk berdaya dan sustainable, berkelanjutan ya. Jadi kita nggak boleh hanya fokus di keuntungan jangka pendek. Kita jangan fokus ke seberapa besar kita mendapatkan omset, tapi gimana caranya kita bisa mempertahankan loyalitas dari pelanggan. Karena untuk mempertahankan loyalitas itu sangat sulit. Jadi aset terpenting dari UMKM itu adalah pelanggan lama. Mereka lebih pengen mempertahankan si pelanggan lama dibandingkan untuk mencari pelanggan baru. Itu lebih sulit lagi. Sehingga ketika teman-teman udah fokusnya udah di UMKM, udah sangat pengen ke sana atau punya cita-cita menjadi entrepreneur, itu sekarang kalau saya boleh saran, itu perlu beradaptasi sama yang namanya teknologi. Belajar yang namanya data analitik, karena itu sangat-sangat penting. Itu bisa membuat kita tahu yang dibutuhkan sama si konsumen itu apa. Sehingga personalisasi itu lebih masuk. Terus di sisi lain, ketika kalian udah fokus untuk menjual produk, fokus ke emosionalnya. Bukan lebih ke gimana caranya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi ketika kita fokus ke emosional, loyalitas itu bisa dipertahankan. Satisfaction atau kepuasan itu bisa lebih mudah untuk diraih. Sehingga tidak hanya mendatangkan keuntungan jangka pendek, tapi keuntungan jangka panjang. Omset lebih naik, pelanggan lebih banyak, omset pasar lebih besar. Sehingga itu yang membuat marketing atau UMKM di zaman sekarang itu bisa lebih tumbuh dan berdaya.
intinya fokusnya jangan cuma bertahan tapi berdaya dan berkelanjutan. Seperti itu. Berarti sustainable and grow ya. Grow up. Oke, ini udah cukup lama, cukup banyak banget insight-nya. Mungkin nanti next bisa kolaborasi lagi Mas di HMPS ini. Itu semoga Mas Hanif juga terbuka. Tunggu program-program kita ke depannya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk terus ditunggu next dari podcast kita. Memang ini perdana, nanti insya Allah kita bakalan ada selanjutnya. Dan di sisi ini kita akhiri dan ditunggu podcast next selanjutnya di Tinjau Literasi Ekonomi Kekinian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.